Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Bahwa, kelas 4D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dimensi pengetahuan dalam pendidikan IPS. Yang pertama, dimensi IPS. Dimensi dalam pembelajaran IPS diajarkan secara terpadu dari 4 kajian, yaitu geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Melalui pendekatan tema, pembelajaran ini berbasis pada konseptual dengan mengamati dan belajar dari pengalaman sekelilingnya. Karakteristik IPS ini mampu menjadikan perkembangan psikologi peserta didik pada usia tersebut yang selalu ingin tahu, berpikir kritis, dan senang bereksplorasi. Menurut Sapria, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, dimensi keterampilan, dimensi nilai, dan sikap. Dimensi tindakan, walaupun keempat dimensi ini memiliki karakteristik yang berbeda, namun dalam proses pembelajaran keempat dimensi ini saling melengkapi. Yang pertama, dimensi pengetahuan. Setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan sosial meliputi peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat tertentu. Di antaranya yang pertama, pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para ahli dalam mengkomunikasikan disiplin akademik, pemahaman, dan penyusunan dimensi pengetahuan secara sistematis. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan kategori dan klasifikasi serta hubungan dengan dan di antara mereka lebih rumit dalam bentuk pengetahuan yang tersusun. Yang ketiga, pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan tentang keterampilan khusus, tahapan sistematis mengenai sistem program meliputi input, proses, dan output. Prosedur berarti tahap demi tahap suatu proses untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang terakhir, pengetahuan metakognitif. Metakognitif menurut Livingstone pada tahun 1997 adalah berpikir tentang berpikir. Menurut Flavel, sebagaimana dikutip, Livingstone menyatakan bahwa metakognisi terdiri atas 2 unsur, yaitu pengetahuan dan pengalaman atau regulasi. Metakognitif merujuk pada proses menguasai ilmu pengetahuan dan proses berpikir. Selanjutnya ada struktur IPS. Struktur IPS terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Pemanfaatan fakta, konsep, generalisasi, dan teori dalam pengajaran IPS bukanlah suatu hal yang baru. Namun, dalam proses belajar mengajar seringkali penggunaan istilah ini kurang tepat. Bahkan, para peserta didik sering bingung apa yang dimaksud dengan fakta, konsep, generalisasi, dan teori tersebut. Yang pertama, fakta. Fakta dalam bahasa Latinnya disebut factus, merupakan segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Yang kedua, konsep. Konsep merupakan abstraksi, yaitu suatu konstruksi logis yang terbentuk dari kesan, tanggapan, pengalaman-pengalaman kompleks. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Yang ketiga, generalisasi. Generalisasi berasal dari
kata general yang berarti umum atau menyeluruh. Oleh karena itu, generalisasi merupakan pengambilan kesimpulan secara umum dari suatu gejala informasi yang kita terima yang didukung oleh data dan fakta yang ada. Generalisasi merupakan sejumlah konsep yang memiliki karakteristik dari makna. Generalisasi adalah penyataan tentang hubungan di antara konsep. Yang keempat, teori. Teori yaitu prinsip umum yang menjelaskan hakikat gejala atau hubungan gejala berupa rumus, aturan, kaidah, dan sebagainya. Teori merupakan rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi serta perkiraan tentang implikasi atau akibat dari rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi tersebut yang ada satu sama lainnya sangat berhubungan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.